Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya M. Syakur Rinjatullah Asidiki dengan NPM 18110600494 akan menjelaskan mengenai desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Desain kurikulum terkait penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam perencanaan untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. Komponen desain kurikulum. Ada 4 komponen pokok desain kurikulum, yaitu tujuan, aim, goals atau objektif, mata pelajaran berupa materi ajar, kegiatan, belajar atau pengalaman belajar, organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajar dan kegiatan belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Prinsip-prinsip dalam mendesain. Saylor mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar, sesuai dengan hasil yang diharapkan. Desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan dari siswa. Desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengkaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Macam-macam desain kurikulum. Ada desain terpusat mata pelajaran, subject-centered design, desain terpusat pada siswa, learner-centered design, desain terpusat masalah, the problem-centered design. Model kurikulum. 1. The area of living design. Desain ini mempunyai beberapa kelebihan di antaranya, menyajikan bahan ajar yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan, menyajikan bahan ajar dalam bentuk yang profesional. The core design. Ada beberapa variasi desain core kurikulum, yaitu the separate of subject core, the correlate core, dan the fused core. Karakteristik kurikulum. 1. Desain kurikulum subject matter bertujuan melatih peserta didik menggunakan ide-ide yang dimilikinya. 2. Desain kurikulum kompetensi bersumber dari desain kurikulum kompetensi yang digunakan dalam bidang pekerjaan. 3. Desain kurikulum humanistik bersumber tujuan dari desain kurikulum yang sifatnya pribadi yang ingin dibentuk oleh pendidikan atau kurikulum itu. 4. Desain kurikulum rekonstruksi sosial bersumber tujuan dari kebutuhan mutakhir yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Langkah untuk mendesain kurikulum. Menentukan hal-hal esensial yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan domain. Identifikasi domain tujuan pembelajaran, identifikasi tipe peluang belajar yang mungkin, menentukan desain kurikulum yang cocok, menyiapkan desain kurikulum secara tentatif, identifikasi persyaratan implementasi. Sifat desain kurikulum. Strategis merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencari tujuan pendidikan nasional, komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, integratif,
yang mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Realistis, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif dan kualitatif. Futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju, merupakan bagian integrasi yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional, berdasarifikasi untuk melayani keragaman peserta didik, bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga materinya dapat diserap dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.